Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang motional EMF dan endurance and magnetic damping. Baik, untuk kelompoknya beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Irfan Haddad dengan NIM 220507541124 dan teman saya yaitu Yufi Fahri Dubais dengan NIM 220507541134. Ya, untuk isi materi yang pertama ada EMF gerak, yang kedua arus eddy dan redaman magnetik, yang ketiga aplikasi redaman magnetik, dan yang keempat generator listrik. EMF gerak, gaya gerak listrik disingkat GGL atau bahasa Inggrisnya electromotive force atau EMF, dilambangkan E dan diukur dalam volt. Adalah aksi listrik yang dihasilkan oleh sumber non-listrik, perangkat yang mengubah bentuk energi lain menjadi energi listrik atau transducer, seperti baterai, mengubah energi kimia atau generator, mengubah energi mekanik, menghasilkan GGL sebagai keluarannya. Kadang-kadang analogi dengan tekanan air digunakan untuk menggambarkan gaya gerak listrik. GGL gerak diinduksikan antara rel ketika batang ini bergerak ke kanan dalam medan magnet seragam. Medan magnet masuk ke halaman tegak lurus terhadap batang dan rel yang bergerak, dan karenanya ke area yang dilingkupinya. Yang B, hukum Lenz memberikan arah medan arus induksi dan polaritas GGL induksi. Karena flux meningkat, medan yang diinduksi berlawanan arah atau keluar dari halaman. R2 memberikan arah arus yang ditunjukkan, dan polaritas batang akar yang batang akan menggerakkan arus tersebut. R'1 juga menunjukkan polaritas yang sama untuk batang. Nah, untuk gambar A dan B tertera di samping teksnya. Membuat koneksi penyatuan kekuatan. Ada banyak hubungan antara gaya listrik dan gaya magnet. Fakta bahwa medan listrik yang bergerak menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, medan magnet yang bergerak menghasilkan medan listrik adalah bagian dari mengapa gaya listrik dan magnet sekarang dianggap sebagai manifestasi berbeda dari gaya yang sama. Penyatuan klasik gaya listrik dan magnet menjadi apa yang disebut gaya elektromagnetik adalah inspirasi bagi upaya kontemporer untuk menyatukan gaya dasar lainnya. Untuk mengetahui arah medan induksi, arah arus, dan polaritas GGL induksi, kita menerapkan hukum Lenz. Seperti yang dijelaskan dalam hukum induksi Faraday, hukum Lenz, flux meningkat karena area tertutup meningkat. Jadi bidang yang diinduksi harus berlawanan dengan yang sudah ada dan keluar dari halaman. Jadi R'2 mengharuskan saya berlawanan arah jarum jam, yang pada gilirannya berarti bagian atas batang positif seperti yang ditunjukkan. GGL gerak juga terjadi jika medan magnet bergerak dan batang atau benda lain. Dia relatif terhadap bumi atau beberapa pengamat. Contoh menghitung EMF gerak besar objektif di orbit. GGL gerak sebagai konversi daya listrik untuk pesawat ulak-alik adalah motivasi untuk percobaan tethered satellite. Sebuah GGL 5 kV diperkirakan akan diinduksi dalam tambahan sepanjang 20 km saat bergerak dengan kecepatan orbit di medan magnet bumi. Sirkuit ini dilengkapi dengan jalur kembali melalui ionosfer stasioner. Hitung GGL gerak. Nah, hitung GGL gerak yang diinduksi sepanjang konduktor sepanjang 20 km yang bergerak dengan kecepatan orbit 7,80 km per detik. Tegak lurus terhadap medan magnet 5,00 kali 10 pangkat min 5T. Strategi ini adalah aplikasi langsung dari ekspresi untuk gerak EMF larutan. Memasukkan nilai yang diberikan ke EMF sama dengan BLV, memberikan rumus yang ada di bawah ini. Nah, untuk diskusinya, nilai yang diperoleh lebih besar dari voltage terukur 5 kV untuk percobaan pesawat ulang-alik karena gerakan orbital tether yang sebenarnya tidak tegak lurus terhadap bidang bumi.
Nilai 7,80 GeV adalah GGL maksimum yang diperoleh saat 0 strip sama dengan 90 derajat dan sin 0 sama dengan 1. Ringkasan, sebuah GGL yang diinduksi oleh gerakan relatif terhadap medan magnet B disebut GGL gerak dan diberikan oleh rumus di bawah ini, di mana L adalah panjang benda yang bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap medan. Arus eddy dan redaman magnetik. Seperti dibahas dalam EMF gerak, GGL gerak diinduksi ketika konduktor bergerak dalam medan magnet atau ketika medan magnet bergerak relatif terhadap konduktor. Jika GGL gerak dapat menyebabkan loop arus dalam konduktor, kami menyebut arus itu sebagai arus eddy. Arus eddy dapat menghasilkan hambatan yang signifikan, yang disebut redaman magnetik, pada gerak yang terlibat. Perangkat demonstrasi fisika umum untuk menjelajahi arus eddy dan redaman magnetik. Nah, untuk gambar A, yaitu gerakan bandul logam berayun di antara kutub magnet dengan cepat diredam oleh aksi arus eddy. Yang B, yaitu ada sedikit efek pada gerakan bob logam berlubang, menyiratkan bahwa arus eddy menjadi kurang efektif. Nah, untuk gambar yang C, juga tidak ada redaman magnetik pada bob non-konduktor, karena arus eddy sangat kecil. Gambar di atas menunjukkan apa yang terjadi pada plat logam saat memasuki dan meninggalkan medan magnet. Dalam kedua kasus tersebut, ia mengalami gaya yang melawan gerakannya. Saat masuk dari kiri, flux meningkat dan arus eddy diatur, hukum Faraday, berlawanan arah jarum jam, hukum Lenz. Seperti yang ditunjukkan, hanya sisi kanan dari loop arus yang ada di lapangan, sehingga ada gaya yang tidak dilawan di sebelah kirinya, RHR strip 1. Ketika plat logam benar-benar berada di dalam medan, tidak ada arus eddy jika medannya seragam, karena flux tetap konstan di wilayah ini. Tetapi ketika plat meninggalkan medan di sebelah kanan, flux berkurang, menyebabkan arus eddy searah jarum jam, yang sekali lagi mengalami gaya ke kiri, yang semakin memperlambat gerak. Arus eddy yang diinduksi dalam plat logam bercelah yang memasukkan medan magnet membentuk loop kecil dan gaya pada plat tersebut cenderung hilang sehingga membuat tarikan magnetik hampir nol. Arus eddy yang diinduksi dalam plat logam berlubang yang memasuki medan magnet membentuk loop kecil dan gaya pada plat tersebut cenderung hilang sehingga membuat tarikan magnetik hampir nol. Salah satu penggunaan redaman magnetik ditentukan dalam timbangan laboratorium yang sensitif. Untuk mendapatkan sensitivitas dan akurasi maksimum, keseimbangan harus bebas mungkin dari gesekan. Tetapi jika bebas gesekan, maka akan terombang-ambing dalam waktu yang sangat lama. Redaman magnetik adalah solusi sederhana dan ideal dengan redaman magnetik. Drag sebanding dengan kecepatan dan menjadi nol pada kecepatan nol. Redaman magnetik keseimbangan sensitif ini memperlambat osilasinya karena hukum induksi Faraday, memberikan efek sebesar untuk perubahan yang paling cepat. Redaman paling besar untuk osilasi besar menjadi nol saat gerakan berhenti 23.7.4. Redaman magnetik keseimbangan sensitif ini memperlambat osilasinya karena hukum induksi Faraday, memberikan efek terbesar untuk perubahan yang paling cepat, redaman paling besar untuk osilasi besar, dan menjadi nol dalam gerakan berhenti. Aplikasi utama arus eddy lainnya adalah pada detektor logam dan sistem pengereman di kereta api dan roller coaster. Detektor logam portable pada gambar di samping terdiri dari kumparan primer yang membawa arus bolak-balik dan kumparan sekunder tempat arus diinduksi.
Arus EDI akan diinduksi dalam sepotong logam dekat detektor yang akan menyebabkan perubahan arus induksi dalam kumparan sekunder, yang menyebabkan semacam sinyal seperti suara melengking. Terdiri dari kumparan primer yang membawa arus bolak-balik kumparan sekunder di mana arus diinduksi. Arus EDI akan diinduksi dalam sepotong logam dekat detektor, yang akan menyebabkan perubahan arus induksi dalam kumparan sekunder, yang menyebabkan semacam sinyal seperti suara yang melengking. Terima kasih presentasi dari kelompok 11. Saya dan Ibu Fahri Gubais dan Mas Irfan mengucapkan terima kasih. Sekian.